Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran daring kita dengan saya Nelly Apriani dari SMP IT Al-Qudwah Musirawas. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang insya Allah saya akan bahas materi tentang zat dan karakteristiknya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan simak video ini sampai selesai. Baiklah, A. Pengelompokan materi zat. Materi zat ini terbagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, kita akan membahas sifat fisika suatu zat. Nah, jadi sifat fisika adalah perubahan yang dalam suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika antara lain ada wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik lebur. Nah, ini adalah wujud zat padat. Saya ambil contoh wujud zat padat ini balok. Jadi ini adalah kayu balok ya. Dia volumenya tetap tidak berubah-ubah. Bentuknya pun padat, partikelnya pun sangat berdekatan ya. Kalau air tadi partikelnya itu bergerak menjauh. Ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Ya baik teman-teman, ini ada air dalam gelas. Jadi tadi ada wujud zat, padat, cair, dan gas. Ini merupakan contoh dari wujud cair ya teman-teman, bahwa kalau wujud cair itu dia akan mengikuti wadahnya. Apabila dia berada di dalam gelas, maka bentuknya pun akan mengikuti bentuk gelas. Nah, ini jika saya tuangkan di dalam piring kecil ini, maka bentuknya pun akan mengikuti piring ini ya teman-teman. Nah, jadi ini yang dinamakan wujud cair. Oke, baiklah. Ini adalah contoh wujud zat gas dengan ciri-ciri volume berubah, bentuk berubah, partikel sangat jauh, gaya tarik sangat lemah. Nah, ini kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan zat terlarut. Kemagnetan. Berdasarkan sifat fisika kemagnetan, benda dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Titik didih dan titik lebur. Titik didih adalah suhu di mana suatu zat mendidih, sedangkan titik lebur adalah suhu di mana zat padat melebur. Baik, kita masuk ke sifat kimia suatu zat, diantaranya mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Nah teman-teman, ini ada gambar mudah berkarat, ada gambar membusuk, contohnya buah stroberi, kemudian ada bahan mudah meledak, itu gambarnya, dan untuk yang berkarat itu ada paku gambarnya sebagai contoh, kemudian ada bahan beracun. Kita masuk mudah terbakar, artinya sifat kimia mudah terbakar atau sulitnya suatu zat terbakar. Sedangkan sifat kimia membusuk
Ini terjadi akibat reaksi kimia ya teman-teman. Jadi penyebab pembusukan itu bisa dengan mikroorganisme berupa ragi, jamur, ataupun bakteri. Nah, kita masuk ke mudah meledak. Jadi sifat kimia mudah meledak itu terjadi karena interaksi zat dengan oksigen di alam ya teman-teman. Kemudian berkarat. Sifat kimia berkarat atau korosi terjadi karena reaksi antara logam dan oksigen pada suatu benda. Biasanya sering terjadi di alam ya. Yang terakhir itu beracun. Jadi beberapa zat memiliki sifat kimia racun atau toksik seperti insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Oke, kita masuk ke pembahasan perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Ini ciri-ciri perubahan fisika, teman-teman. Tidak menghasilkan zat baru, mudah berubah bentuk, dan bersifat sementara. Kemudian kita masuk ke perubahan kimia, yaitu suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula. Ini ciri-ciri perubahan kimia. Jadi berubah bentuk, menghasilkan zat baru, dan bersifat permanen ya teman-teman. Ya, baik teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia, sekaligus beserta ciri-cirinya ya. Oke, agar lebih memahami, di sini saya akan mempraktekkan langsung untuk membuktikan bahwa benar perubahan fisika itu merupakan perubahan zat yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Nanti kita akan membuktikan melalui praktikum ini ya. Oke, di sini sangat sederhana. Sudah saya siapkan kertas. Jadi ada sehelai kertas di sini. Ini sudah saya siapkan lilin. Jadi kita menggunakan lilin dan kertas. Dan ini juga saya sudah siapkan korek apinya ya. Oke, baik, ini lilin sudah saya hidupkan ya. Jadi ini posisi lilin sudah dihidupkan, yang mana kita bisa memperhatikan sebentar. Jadi pada lilin ini nanti akan ada dua perubahan ya, sekaligus dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat nanti di lilin ini kan ada batang lilin beserta ada sumbu lilinnya. Nah, di antara kedua itu yang mana yang akan mengalami perubahan fisika dan yang mana akan mengalami perubahan kimia. Nah, teman-teman, kalian sudah bisa lihat ya, ini adalah cairan. Karena lilin yang semulanya padat ya, dia merupakan wujud zat padat. Ketika dia dipanaskan, dia mencair. Bisa dilihat ini adalah cairan lilinnya ya, dia mencair ya teman-teman. Oke, kemudian lilinnya akan saya tiupkan nanti ya. Nah teman-teman, tadi lilin sudah saya matikan, beberapa menit saya diamkan. Jadi bisa terlihat sangat jelas perubahan yang terjadi, bahwa di sumbu ini terjadi perubahan kimia. Jadi sumbu yang semula utuh, yang semula warnanya putih, dia menjadi hitam. Kemudian di atas ini ada seperti abu nih. Artinya perubahan kimia ini ya,
dia suatu perubahan yang merubah wujud beserta menciptakan jenis baru. Jadi adanya jenis baru. Nah, abu ini nggak bisa dia kembali menjadi sumbu. Kemudian sumbu yang hitam ini nggak bisa dia menjadi putih kembali. Nah, sedangkan yang di bawah sini ya, cairan yang tadi, lilin yang meleleh, yang semula dipanaskan dia cair, setelah didiamkan beberapa menit, maka lilin ini akan menjadi padat kembali. Ini saya lepas, ini ya teman-teman, bisa dilihat. Ya, ini adalah bekas lilin yang tadi mencair, sekarang bentuknya sudah padat ya. Nih, bentuknya sudah sangat padat. Artinya pada batang lilin ini terjadi perubahan fisika, yang mana dia hanya merubah bentuk yang semula bentuknya padat ketika dipanaskan menjadi cair. Kemudian ketika lilin itu dingin, maka dia akan kembali ke bentuk semula, bentuknya bentuk padat ya. Dia tidak menghasilkan zat baru maupun menciptakan zat baru. Beda dengan kimia tadi ya teman-teman. Baik, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menggunakan, maaf ya teman-teman, ada angin. Di sini saya akan menggunakan kertas. Jadi kertas ini akan saya bakar. Kita akan membuktikan perubahan kimia jika tadi sumbu masih kurang jelas. Jadi kertas ini, semula bentuk kertas ini padat ya teman-teman, utuh. Maka setelah dia dibakar, nah bisa dilihat ya, dia akan berubah bentuk ya, dia menjadi abu nih ya teman-teman. Ini adalah kertas yang tadi sudah saya bakar, jadi bentuknya sudah berubah menjadi abu. Yang semula dia padat, dia nggak bisa lagi menjadi padat, dia menghasilkan zat baru. Nah, sampai di sini apakah bisa teman-teman pahami perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Saya rasa cukup ya. Nanti silakan disimak setelah penjelasan saya dari awal hingga praktikum mandiri yang saya lakukan ini secara sangat sederhana. Nanti saya akan memberi 5 latihan soal untuk teman-teman berlatih ya. Apakah teman-teman sudah menyimak, sudah paham atau belum? Silakan nanti soalnya dikerjakan. Ya baiklah, inilah latihan soal. Ada 4 soal di sini. Nah, ini keempat soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga sukses selalu. Ya baiklah, tadi sudah menyimak materi zat dan karakteristiknya. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.